Allah itu ketika mentakdirkan sesuatu, ketika menetapkan sesuatu kepada siapapun, itu Allah tidak akan menanggungkan beban di luar batas kemampuan manusia. Allah nggak akan kasih kamu beban di luar batas kemampuanmu. Allah itu bahkan ngasih sakit nih misalnya gitu ya, hanya yang sebatas mampu ditanggung sama orang. Sakit sih memang, tapi itu batasan sakitnya itu kamu bisa tanggung gitu ya. Kamu bisa tanggung. Jadi kalau misalnya kamu lagi sakit, kemudian sakit banget gitu, kamu sebut aja Allah, Allah, Allah sambil kamu bilang ke diri sendiri, sakit memang, tapi kamu tahu Allah nggak akan menanggungkan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Artinya kita sanggup sebenarnya untuk menanggungnya, gitu ya. Nah, kalau kemudian Allah tahu kamu nggak bisa nanggung, itu Allah akan kasih pingsan, teman-teman. Makanya orang kalau tabrakan tuh jeder, itu ya, orang pingsan. Kenapa? Karena badan nggak akan kuat terhadap sakitnya. Allah kasih hilang kesadaran gitu. Jadi Allah tuh memang nggak akan pernah ngasih sesuatu di luar batas kemampuan kamu, kemampuan badan kamu, kemampuan fisik kamu. Nah, yang kamu anggap bahwa saya nyerah, saya udah nggak sanggup lagi menanggung ini gitu, itu bukan pada batas kemampuan badan kamu atau kemampuan diri kamu, akan tetapi itu adalah pemikiran kamu, itu adalah ilusi, adalah halusinasi, adalah delusi yang disampaikan oleh pikiran kamu ke dalam diri kamu gitu. Sebenarnya nggak ada. Kamu pasti mampu menanggungnya. Kamu pasti kuat menanggungnya. Allah tuh maha tahu, teman-teman. Kalau misalnya nggak kuat, kamu akan dibikin pingsan sama Allah. Kamu akan dibikin hilang kesadaran, gitu kan? Nah, makanya kenapa ada orang-orang tuh yang sampai hilang kesadaran dan jadi gila, gitu kan? Karena itu adalah ketidakmampuan pikiran dia tuh sesudah dimasukin sama ilusi dan lain sebagainya, dia terima aja sama hal itu, ketakutannya itu diterima sama dia, nggak dikendalikan, nggak diolah gitu ya, nggak diolah, apa yang ada dalam pikiran itu tidak diolah, akhirnya kemudian jadi penyakit-penyakit yang membuat sampai dia hilang kesadarannya gitu. Nah, kamu sebagai hamba Allah nggak kayak begitu. Kamu harus tahu bahwa yang pertama, semua takdir baik buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani siapapun di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan membebani siapapun di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan membebani diriku di luar batas kemampuanku. Allah tidak akan membebani dirimu di luar batas kemampuanmu. Itu yang harus kamu tahu. Kemudian yang ketiga, setiap takdir Allah itu indah kalau kamu menjalaninya dengan baik. Kalau kamu hasilnya baik, menjalaninya, itu takdirnya itu adalah indah. Jadi kalau kamu lagi datang perih-perih, yang kamu sebut perih-perih ini tadi ya, Dek, itu kamu harus ingat satu hal. Ini keperihan kamu ini, itu semacam kamu lagi sekolah, terus kamu lagi dikasih soal-soal ujian gitu. Kamu lagi dikasih soal-soal ujian, bukan soal ujiannya yang berat, bukan. Yang masalah itu bukan soal ujiannya, gitu kan. Yang masalah itu kalau kamu nggak ngisi soal ujiannya dengan benar, itu masalahnya. Jadi perih yang datang dalam kehidupanmu itu adalah soal-soal ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagikan di meja kelasmu itu, di meja sekolahmu itu gitu. Kamu hanya perlu untuk diam, tenang, menjawab soal-soal ujian tersebut itu dengan baik, gitu kan. Dengan baik tuh yang kayak gimana? Yang sesuai sama yang cara Allah Subhanahu wa taala kasih tahu gitu. Kalau kamu lagi dalam keadaan kesulitan ekonomi, gitu kan ya, maka soal ujian yang harus, maka jawaban ujiannya itu adalah dengan kamu bekerja dengan cara yang halal, dengan kamu berdoa juga, atau kalau perlu kamu juga sesekali, memang kalau dalam keadaan-keadaan yang sulit gitu kan, kamu datang ke tempat saudara kamu kasih tahu keadaannya seperti ini, kamu cerita kepada orang lain, mungkin ada yang bisa memberikan solusi begitu kan.